Buki. 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 Sang King. Zhangqing, tenanglah. Dia sudah di sana. Jadi berhenti mengganggunya. Aku harus melihatnya. Aku harus melihatnya. Tinggalkan aku sendiri. Sang King, dia sudah mati. Dia sudah mati. Apa gunanya melihatnya? Dia di sana sendirian. Aku tidak ingin melihatnya. Kesepian. Dulu aku membencinya. Aku membenci Sue Fei karena membuat ibuku sedih dan terluka. Aku membenci wanita itu dan putrinya. Tapi saat aku di Momanor, ketika aku melihatnya hampir memakan tikus karena kelaparan yang sangat parah, aku sangat kasihan padanya. Aku merasa hidupnya lebih sulit daripada hidupku. Kami kehilangan ibu kami sejak kecil, tapi aku masih memiliki ayahku. Aku masih bisa hidup tanpa khawatir kelaparan. Dengan keterampilan bela diriku, aku masih bisa menjadi pahlawan yang bebas. Tapi dia, Buki tidak memiliki apa-apa. Dia bisa mempertaruhkan nyawanya hanya untuk sebuah mangkuk sedekah. Bahkan lentera kelinci berharga baginya. Yuan Chong, aku tidak ingin. Aku benar-benar tidak ingin dia sendirian. Kenapa? Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melihatnya untuk terakhir kalinya? Ayah, aku membencimu. Aku membencimu. Sang King. Meskipun pangeran mengizinkanmu pergi ke Momanor, kamu harus tetap tenang. Di depan semua pejabat yang datang untuk menyampaikan belasungkawa, tuan rumah tetap akan menjadi Momanor. Kamu hanya bisa menekan semua emosimu dan tetap di samping. Zhangqing, jika orang tahu kamu menyukai saudarimu sendiri, mereka akan memandang rendahmu. Jika dia tahu, dia juga akan sangat sedih. Dia tidak akan bisa mendapatkan dengan dosa seperti itu. Tidakkah kamu ingin dia memiliki kehidupan berikutnya yang baik? Buki, ini adalah paha ayam yang kamu suka. Buki, ini adalah lentera kelinci yang kamu suka. Aku akan membakarnya untukmu, agar kamu tidak tersesat di sana. Lahir pada bulan keempat. Bagaimana dia bisa lahir pada bulan keempat? Bukankah Buki lahir pada bulan kedua? Siapa yang ulang tahunnya? Ini ulang tahun Hua Buki. Aku ingat ketika Sue Fei meninggalkan Pangeran Manor. Aku sudah mengingat hal-hal. Ayah meninggalkan ibu kota pada bulan keempat. Meskipun Sue Fei hamil saat itu, paling lambat dia akan melahirkan pada bulan kedua. Mengapa di sini tertulis bulan keempat? Siapa yang menulis ini? Lentera ini selalu bersama Hua Buki. Benar. Itu benar. Pasti dia. Dia ingin memberitahuku bahwa dia lahir pada bulan keempat. Dia bukan putri ayahku. Dia bukan adik perempuanku. Yuan Chong, orang yang memberitahunya tentang identitasnya, adalah pembunuhnya. Buki. Pasti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadaku. Tidak. Aku harus menemuinya. Aku harus menemuinya. Di sini. Mengapa tidak ada mayat? Di mana Buki? Kemana Buki pergi? Sang King. Masuk akal untuk mencuri orang hijab. Tapi mengapa seseorang mencuri mayat?
Itu akan mulai bau dalam beberapa hari. Yuan Chong. Mungkinkah Buki tidak mati? Dia mungkin diracuni terlalu parah, sehingga dia terlihat seperti sudah mati. Bisakah? Ayah kandungnya telah menemukannya dan membawanya pergi untuk menyelamatkannya. Dia hanya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ayahku. Jadi mereka malah kabur. Kamu bilang dia mungkin diracuni terlalu parah, sehingga dia terlihat seperti sudah mati. Aku pikir dia mungkin benar-benar diracuni. Tapi seseorang menyelamatkannya. Mereka tidak ingin dia terluka lagi. Jadi mereka memalsukan kematiannya. Benar. Buki tidak mati. Dia pasti tidak mati. Yuan Chong. Aku akan menemukannya. Aku akan menemukan pembunuhnya. Buki pasti ingin menemuiku. Ada banyak hal yang perlu dia katakan padaku. Buki. Di mana kamu? Zayaksia. Pegang nyonya. Pelan-pelan. Cepat. Ambil handuk. Jufu. Berhenti sebentar. APA, Jufu. Di mana kita? Masih ada 5 kilometer lagi sebelum kita sampai ke Susou. Bagaimana keadaan nyonya? Dia masih belum baik. Kami sudah mencari dokter sampai ke sini. Dan mereka meresepkan berbagai macam obat yang sudah kami berikan kepadanya. Racunnya hanya bisa dikendalikan. Tapi tidak bisa sepenuhnya dibersihkan. Dia hanya sedikit lebih baik daripada saat kami baru menyelamatkannya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan kembali ke Manor saat kita sampai di Susou. Cari dokter dulu. Kami membawanya kembali tanpa memberitahu. Dia tidak bisa bertemu dengannya dalam keadaan seperti ini. Benar. Kamu benar. Bagaimana kalau kita membiarkannya tinggal di salah satu rumah istirahat kita? Agar tuan kita tidak marah pada kita? Ayo pergi. Ayo pergi. Air panas. Kita tidak bisa menunggu. Du Shou, kembali ke Manor. Dan ambil dokter kita. Saya akan pergi ke Huiran dan Qingshan untuk mengambil dokter mereka juga. Saya akan membawa dokter dari ketiga tempat untuk merawatnya. Saya tidak percaya bahwa tidak ada yang bisa merawat nyonya kita. Zayaksia, rawat dia dengan baik. Jangan khawatir. Dokter, nyonya kita keracunan parah. Ini sampel darahnya. Lihat apakah Anda bisa mengobatinya. Dokter, dokter, dokter. Dokter cepat. Lihat istri saya. Tolong, bicara pelan-pelan. Apa yang terjadi? Hari ini, saya tidak tahu bagaimana. Seekor ular berbisa berenang lewat dan menggigit istri saya. Lalu dia mulai muntah darah dan pingsan. Dokter, dia sedang hamil. Dan dia akan segera melahirkan. Dokter, tolonglah. Tolong selamatkan istri saya. Dia digigit oleh ular berbisa paling mematikan ular lanang hidung panjang. Tidak ada penawarnya. Untuk racun seperti itu, kita mungkin tidak bisa menyelamatkan ibu dan bayinya. Mungkin tidak. Mari kita gunakan ginseng untuk membuatnya tetap hidup dulu, supaya dia bisa bangun dan melahirkan. Maka bayinya bisa hidup. Bahkan jika dia bangun, dia tidak akan punya tenaga. Tanpa tenaga, bagaimana dia bisa melahirkan? Bahkan dengan ginseng untuk menopang hidupnya, bayinya akan keracunan. Jika kita tidak segera mengeluarkannya. Tidak. Kita tidak bisa melakukannya seperti itu. Dokter, pikirkan sesuatu. Kami sudah kehabisan ide. Perawatan untuk racun ini tidak boleh ditunda. Pergi ke klinik lain dan cobalah. Dokter, pergi sekarang. Apa yang kamu lakukan?
Kita beruntung, racunnya belum sampai ke perut. Itu belum mempengaruhi bayi. Saya bisa membuka perutnya dan mengambil bayinya. Dia bisa menggunakan rumput guangan dan empedu ular untuk membuat obat. Gunakan selama seminggu, dan dia akan sembuh. Apa? Membuka perut untuk mengambil bayi. Dari mana datangnya absurditas ini? Siapa kamu? Bagaimana kamu berani mengatakan hal seperti itu? Dia sudah mengatakannya sebelumnya, bahwa pengobatan untuk racun ini tidak bisa ditunda. Saya hanya bisa menghentikan racun sementara dari masuk ke perut dengan jarum saya. Jadi bayi tidak akan terpengaruh. Tapi ini tidak bisa bertahan lama. Kamu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Katakan padaku. Apakah kamu akan membiarkan saya membuka perutnya? Sayang. Sayang, cari kamar yang bersih. Ambil api air panas dan handuk. Tunggu. Bagaimana kamu bisa membedahnya saat dia masih hidup? Jika kamu melakukannya seperti itu, wanita itu akan mati dalam kesakitan. Saya akan melakukan anestesi padanya dengan jarum saya keluarkan. Saya akan menjahit perutnya. Jangan berlambat-lambat. Tidak. Biar saya katakan, saya belum pernah melihat bayi dilahirkan seperti itu. Ini pembunuhan, kamu tahu itu. Kamu adalah pembunuhnya. Jika kamu menunda pengobatan, Minker. Kamu tidak bisa masuk ke sana. Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Apa yang kamu lakukan? Buka pintu. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Buka pintu. Jangan lakukan hal bodoh. Buka pintu. Jangan lakukan hal bodoh. Apa yang kamu lakukan? Istri saya. Buka. Ini menyangkut nyawa manusia. Buka pintunya. Sayang. Jangan lakukan hal bodoh. Cepat pikirkan ide. Cepat buka. Apakah kamu benar-benar ahli dalam hal ini? Buka. Buka pintunya. Apakah kamu jago dalam hal ini? Buka pintunya. Cepat buka pintu. Kamu tidak bisa terus melakukan pada istriku berbahaya. Apakah kamu benar-benar ahli? Cepat keluar. Biar aku kasih tahu. Hentikan. Kami akan menghubangi pahak berwajib. Buka pintunya. Dari mana dia datang? Panggil pahak berwajib. Dan tangkap dia. Agar istri dan anakmu tetap selamat. Pergi. Keduanya selamat. Benar. Ini hebat. Bolehkah aku tahu namamu dan siapa gurumu? Kamu punya keahlian luar biasa pada usia muda. Luar biasa. Nama keluargaku Dongfang. Nama Shi. Jangan bilang kamu adalah medical yang bisa menyembuhkan segala racun yang menjadi buah bibir di Susou, prefektur belakangan ini. Maaf atas ketidaksopananku. Kalau aku tahu kamu adalah Dr. Dongfang, aku tidak akan menghentikanmu. Maaf atas ketidakhormatanku. Tuan Dongfang, tolong selamatkan nyonyaku juga. Dokter, bagaimana keadaannya? Nyonya Ma, sudah lama keracunan. Ditambah lagi dia lemah dan memiliki sirkulasi yang buruk. Dia tidak bisa mengonsumsi terlalu banyak suplemen. Maaf, tidak bisa membantu. Terima kasih dokter. Silahkan lewat sini. Silahkan. Terima kasih dokter. Hati-hati. Seperti yang saya katakan, di mana dokter yang kamu temui tadi? Saya memang bertemu dengan dokter yang hebat. Tapi dokter itu tidak menghargai uang. Dia bilang dia hanya merawat orang miskin, bukan orang kaya. Dia bilang untuk orang kaya seperti kita, banyak dokter yang mau merawat kita. Dia bukanlah yang diperlukan. Dia hanya tidak mau datang. Dokter yang tidak suka uang. Bisakah itu hanya penipu lain? Tidak mungkin. Saya melihat dia membersihkan raken yang tidak bisa diobati oleh klinik King Chun. Jadi, dia tidak mungkin. Lalu, apa yang kamu tunggu? Nyonya tidak bisa menunggu lagi. Tidak peduli dia suka uang atau tidak. Ayo kita pergi. Culik dia. Dia dipukul sampai pingsan. Bagaimana kita menghidupkannya kembali? Orang seperti itu segera. Kita bisa menggunakan jarum emas dengan peppermint dan menusukkannya ke titik glabella. Jadi kebanyakan orang yang pingsan akan bisa bangun. Benar. Peppermint bisa menghidupkan kesadaran, ditemani dengan efek tusukan jarum emas. Efek obatnya meningkat. Kenapa saya tidak memikirkan ini sebelumnya? Kita
Keduanya praktisi medis. Tentang pengetahuan medis. Saya tidak tahu. Berapa tahun lagi kita telah dibandingkan dengan Dongfang Sage medis. Tapi, kita tidak bisa dibandingkan dengan Dongfang Sage medis dalam hal pengetahuan yang luas. Sayang sekali, sayang sekali. Sayang sekali. Mari kita kembali ke Aperture Glabella ini. Sebagai praktisi medis, tidak dapat dihindari bahwa Anda mungkin bertemu dengan pasien tertentu yang impulsif dan kasar. Tapi bagaimana kita mencegah? Dipukul sampai pingsan, dibius atau diracun sampai tidak sadarkan diri. Bisakah kalian semua memikirkan ini sekarang? Peran Aperture Glabella. Posisi Aperture Glabella. Posisi Aperture Glabella ada di Bawa dia pergi. Kamu bisa pergi sekarang. Zhu Shou. Dia adalah seorang dokter yang sangat terampil. Untuk menculiknya seperti ini adalah menghina dia. Apa yang akan kita lakukan jika dia masih menolak untuk merawat nyonya? Nyonya tidak bisa menunggu lebih lama. Mengapa peduli begitu banyak? Bawa dia ke sini dulu. Dan ketika dia bangun, apakah itu dengan paksaan atau dengan bujukan? Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Xiaoxia. Kapan? Kapan dia akan bangun? Dia seharusnya bangun kapan saja sekarang. Kita akan menyiramkan air padanya. Jika dia masih tidak bangun. Siapa kamu? Apa yang kamu coba lakukan? Di mana tempat ini? Kamala yang datang mencari bantuanku. Untuk merawat seseorang hari ini. Lepaskan tali dengan cepat. Lepaskan. Jangan marah, Sage medis. Kami telah mendengar nama besar Anda sejak lama. Kami membawa Anda ke sini di tengah malam. Hanya karena kami tidak punya pilihan lain. Nyonya kami telah diracuni selama beberapa hari. Meski sudah diperiksa oleh banyak tabib kondisinya tidak membaik. Bolehkah kami merepotkan Anda untuk membantu mengobatinya? Mannerzu kami akan sangat berterima kasih. Beginikah cara Anda memperlakukan tabib yang sangat terampil? Meski Anda meracuni saya hari ini, saya tetap tidak akan mengobati yang Anda sebut nyonya itu. Mari kita mati bersama. Kalau memang itu yang Anda inginkan. Apakah Anda akan mengobatinya atau tidak? Tidak ada gunanya mengancam saya dengan pedang Anda. Kalau Anda memang mampu pada saja saya. Xiaoxia. Apa yang sedang Anda lakukan? Saya menyuruh Anda untuk mengundang tabib bijak ke sini. Anda malah memutuskan sendiri untuk membawanya ke sini. Saya belum menghukum Anda dalam keadaan terikat. Dan sekarang Anda mengarahkan pedang ke leher tabib bijak. Apa yang Anda coba lakukan? Turunkan pedang Anda. Apa saya tidak bisa mendisiplinkan Anda sekarang? Tabib bijak, tolong jangan marah. Tolong jangan marah. Biar saya katakan. Non muda ini memang terlalu emosional. Dia hanya bingung sebentar. Tolong jangan hiraukan dia. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Nyonya kami hampir mati. Dia memperlakukan kami semua seperti keluarga. Baiklah. Bawa saya menemui nyonya Anda. Silakan tabib bijak. Non muda ini telah diracuni untuk waktu yang cukup lama. Kalau bukan karena ramuan dalam tubuhnya yang mempertahankannya, mungkin dia sudah lama meninggal. Tapi sekarang, bukan berarti tidak ada cara untuk mengobatinya. Dibutuhkan beberapa hari untuk membersihkan racun dari tubuhnya. Beristirahat dengan tenang selama beberapa hari lagi, dan dia akan sembuh. Anda benar-benar bisa menyelamatkan nyonya kami. Kalau tidak, mengapa Anda mengikat saya dan membawa saya ke sini?
Ada kabar tentang Buki. Saya baru tahu bahwa ada seorang pelayan di Momanor yang menghilang bersama Nyonya pada saat yang sama. Lajupila. Kami sudah memeriksa identitas pelayan ini. Itu palsu. Kami sedang menyelidiki. Dengan petunjuk ini. Kematian Buki adalah kejutan bagi ayah. Sekarang ayah lemah. Saya harus menjaga beliau dengan baik. Saya harus menyerahkan penyelidikan kepada kalian dan Hanye. Jangan khawatir Tuan Muda. Kami akan menemukan putri itu. Permisi Sage Medis. Bagaimana keadaannya? Tuan Muda Dongfang. Apa yang sedang terjadi sekarang? Racunnya sudah dibersihkan, tapi dia masih sangat lemah. Dengar. Gunakan resep saya selama sebulan. Dan dia akan pulih sepenuhnya. Kamu sangat terampil. Mengagumkan. Keluarga Ju akan membayar kamu dengan murah hati. Tidak perlu. Saya diculik olehmu. Saya seharusnya berterima kasih padamu karena tidak membunuh saya. Bagaimana mungkin saya masih meminta bayaran? Maaf atas penderitaanmu Tuan Muda Dongfang. Xiao Xia. Datang dan minta maaf kepada Tuan Muda Dongfang. Kamu bisa melakukan apa saja untuk menghukum saya. Jangan. Saya tidak ingin kamu menyesal setelah saya keluar dari gerbang. Tidak akan sepadon. Jika saya dipukul olehmu. Racun yang dia miliki tak begitu rumit. Ayah saya telah menemukan penawarnya lebih dari 10 tahun lalu. Tapi dia telah menelan banyak. Sehingga saya harus menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk membersihkannya. Karena dia sudah baik-baik saja sekarang. Saya pergi. Tunggu sebentar Tuan Muda. Apa? Saya masih belum boleh pergi? Tidak. Ini adalah bayaran atas usaha Anda. Silakan ambil. Tuan Muda Anda sangat terampil. Saya tidak tahu apakah Anda akan tertarik menjadi dokter di Manor Ju kami. Kami pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Saya tidak tertarik. Tapi Nyonya Anda cukup cantik. Saya cukup tertarik. Saya akan pergi ke Manor Zoo dan berbicara dengannya tentang bagaimana Anda memperlakukan orang yang menyelamatkannya. Pilih apa saja yang Anda inginkan. Tuan Muda. Saya tidak melendangi Anda dengan baik. Silakan hukum saya. Hukum Anda untuk apa? Saya ingin bermain game ini. Jadi saya meninggalkan Anda. Tapi mereka menculik dan mengancam Anda. Saya akan memenang mereka semua untuk balas dendam. Balas dendam untuk apa? Lihat. Saya baik-baik saja. Tapi mereka menculik Anda. Hei Feng. Saya sangat senang. Saya sudah lama tidak menemukan banyak hal menarik seperti ini. Ketika ayah saya, Minairu saya datang ke Suzhou untuk menalamatkan sesi rank. Saya tidak ingin melakukannya. Tapi cucu perempuan dari keluarga Ju ini adalah tipe saya. Saya harus mengenalnya. Secara nominal, dia adalah tunangan saya. Tuan Muda, jangan melampaui batas. Dimengerti. Bisakah Anda tidak? Sekolot seorang nenek tua? Sulit bagi kami untuk keluar dari lembah Gui. Jadi kita harus bersenang-senang. Oh benar. Mengenai memaksa keluarga Ju membayar utang mereka. Mari bicarakan lain kali saja. Xiu Chun. Bawakan aku air. Aku haus. Siapa kamu? Nyonya, aku Xiao Xia.
Aku salah sebut nama lagi. Aku sudah berada di Suzhou selama beberapa hari. Masih banyak yang harus aku sesuaikan. Aku tidak tahu bagaimana Xiu Chun sekarang. Bagaimana dengan kakak sulung dan Manormo? Jangan khawatir, Nyonya. Aku mendapat kabar dari ibu kota. Xiu Chun sudah kembali ke sisi Tuan Muda Mo untuk menjadi pelayannya. Pihak berkuasa juga baru saja menutup beberapa toko dengan alasan tertentu. Manormo sekarang bergantung pada kekuatan orang lain. Oleh karena itu mereka sangat berhati-hati. Mereka pasti tidak akan membiarkan Pangeran Ketujuh menemukan kelemahan lagi untuk dimanfaatkan. Aku harap begitu. Meskipun Nyonya Mo mencoba membunuhku, aku tidak membenci mereka. Kakak sulung, sepupu Yun, dan Xiu Chun sangat baik padaku. Aku harap mereka bisa melewati ini. Benar? Pada hari, kita diam-diam membawamu kembali ke Suzhou. Tuan Muda Yun menyuruhku memberitahumu bahwa dia akan menunggumu selama 3 hari di gazebo di atas Gunung Singlong setiap tanggal 3 bulan ketiga. Aku akan pergi. Pergi amble empedu ular. Aku pergi. Aku akan berhenti bicara sekarang. Aku akan mulai menceritakan Setelah kisah-kisah. Setelah ke-8 dewa selesai. Nona, dia menyukaimu. Ngomong-ngomong Xiao Xia, pada hari aku dikuburkan, tidak ada yang datang dari istana pangeran? Tidak. Nonaku, apakah kau berharap Pangeran Ketujuh akan datang? Tidak. Hua Buki, tidak. Apa yang kau harapkan? Dia tidak tahu kamu bukan adik perempuannya. Dalam identitas publiknya, dia masih membencimu. Itu wajar jika dia tidak datang, bukan? Mungkin dia datang sebagai ksatria jubah teratai, tapi dia tidak pernah menampakkan diri. Tidak ada yang tahu, dan Xiao Xia juga tidak. Chen Yu, apakah kamu datang hari itu? Nonaku? Kau berpura-pura mati di ibu kota. Kau hidup kembali di prefektur Suzhou. Tidak ada yang tahu di ibu kota. Di mana kau sekarang? Mengapa tidak memutuskan diri dari masa lalu dan memulai hidup baru di sini? Kau benar. Aku sudah mati sekali. Aku seharusnya tidak memikirkan masa lalu. Biarkan masa lalu terkubur bersama Hua Buki yang lama. Sekarang aku adalah cucu perempuan dari keluarga Ju. Aku bisa memulai hidup baru. Nanaku, kereta sudah siap. Silakan kembali ke Istana Ju untuk memulai hidup baru. Nonaku, ini Istana Ju. Silakan masuk. Kepala Pelayan Fu. Silakan. Nanaku, lihat. Dulu ini, kamar yang Master Jiu. Sejak yang Master Jiu bertengkar dengan Old Master dan pergi sendiri ke ibu kota, kamar ini menjadi area terlarang di Manor. Tapi kami sudah membersihkannya untukmu. Beritahu saya jika ada yang kurang. Saya akan mengambilkannya untukmu. Juga, Anda akan tinggal di sini untuk sementara. Jufu dan saya akan memberitahu Old Master bahwa Anda telah kembali. Kenapa kamu tidak membawaku bersamamu? Grand Master punya temperamen yang sangat aneh. Dia masih marah karena pertengkaran dengan yang Master Jiu. Juga dia belum menyetujui kami membawamu kembali. Apakah hanya kalian yang antusias? Nyonya jangan khawatir. Kami punya solusi. Tinggallah di sini untuk sementara. Xiaoxia, layani Nyonya dengan baik. Ya, Kakak Fu, ayo kita temui Grand Master. Nyonya istirahatlah dengan baik. Kami pergi dulu.
Paman Jiu, rumah lamamu sangat bagus. Jika bukan karena aku, kamu bisa terus tinggal di tempat yang bagus seperti ini. Kamu tidak akan menderita begitu banyak. Apakah kamu masih punya rasa hormat? Untukku. Apakah kamu menganggapku sudah mati? Selama bertahun-tahun ini, apa yang sudah kalian pelajari? Kalian belajar melakukan sesuatu sebelum melaporkannya. Siapa yang membiarkan kalian berdua membawa gadis itu masuk? Grandmaster. Dia masih cucumu. Dia adalah orang yang master pertaruhkan nyawanya untuk melindungi. Pertaruhkan? Apakah mataku sudah buta? Siapa yang mengizinkan kalian berdua untuk mengambil keputusan? Untuk mengatur dia masuk ke dalam manor. Dan siapa yang mengizinkan kalian untuk mengatur beberapa pesta? Untuk merayakan dia kembali ke keluarga. Pagi-pagi sekali. Undangan sudah dikirim ke seluruh kota. Kalian hanya menyembunyikannya dariku. Apakah kalian mencoba memberontak? Di mana makananku? Cepat-cepat. Semakin keras dia memarahi, semakin besar kemungkinan itu menjadi kenyataan. Bibirnya kasar tapi hatinya lembut. Dia seharusnya bisa menerima nyonya. Jadi bagaimana jika dia tidak menerimanya? Masalahnya sudah selesai. Bisakah dia mengusir anak kandung dari nyonya tertua keluar? Bahkan mengadopsi seorang keponakan. Lebih baik daripada anak haram. Grandmaster Apa yang kau katakan. Bukankah anak haram tetap anakmu? Hanya kau yang tahu segalanya. Hanya kau. Ketika kau kembali dari ibu kota, mengapa kau tidak memberitahuku tentang dia? Kau pergi mencari Zhu Shou dulu, membahasnya dengannya, dan diam-diam membawanya masuk ke dalam manor. Tidak, Grandmaster. Jika kami memberitahumu, apakah cucumu akan bisa kembali? Apakah kau memberitahuku? Apakah kau memberitahuku? Grandmaster. Kami berutang banyak padamu. Aku menemukan keturunan Zhu. Karenanya, aku memutuskan sendiri untuk membawa nyonya kembali. Semoga Grandmaster memaafkanku. Kau memutuskan sendiri. Aku belum mati. Mengapa kau menyebarkan berita itu? Sekarang sungguh hebat. Undangannya sudah semua dikirim. Siniwa orang tahu tentang pesta pengakuan ini sekarang. Guru besar. Sudah ditetapkan pada tanggal 15 bulan 8. Apakah kau pikir orang-orang bodoh? Selama bertahun-tahun ini, tidak ada orang seperti itu di keluarga kita. Sekarang tiba-tiba dia muncul. Siapa yang akan mempercayainya? Guru besar. Semua tergantung bagaimana cara kau mengatakannya. Kita hanya perlu bilang bahwa dialah putri haram tuan muda. Dia sakit sejak lahir. Dan dirawat di luar. Sekarang dia sembuh. Jadi dia dibawa kembali ke sini. Bukankah keluarga Zhu akan memiliki cucu tambahan? Aku lebih suka kita tidak punya keturunan lagi, daripada harus menerima cucu seperti itu. Guru besar. Apakah kau benar-benar rela membiarkan Nona terus berkeliaran di luar? Aku dengar dia berkata, bahwa ketika dia berada di luar, dia mengemis bersama tuan muda. Dia tidak makan setiap hari, dan harus menahan lapar, serta intimidasi. Kita tidak ingin dia terus hidup seperti itu. Bukankah keluarga Zhu hanya punya dia sebagai satu-satunya keturunan yang tersisa? Bukankah dia senang menjadi pengemis di sana? Bukankah dia tidak menyesalinya bahkan saat mati? Bukankah dia berkata, bahwa meskipun dia mengemis, dia tak akan meminta dari kita? Tuan tua. Sebelum Tuan Muda meninggal dia memberitahunya untuk kembali ke Zhu Manor. Pikirkanlah. Dia menyuruhnya mencari Tuan Zhu. Bukankah itu kau? Benar. Kau melakukan semua ini untuknya. Apakah itu sepadan? Ya. Tanggal 15 bulan 8. Tidak terlalu jauh lagi. Gadis itu selalu meminta-minta di luar. Tubuhnya lemah. Bisakah dia diperlihatkan kepada orang lain? Jangan khawatir. Dia bisa. Selamat, Grandmaster. Omong kosong selamat. Saya belum setuju untuk membiarkannya masuk. Baik, ambil makananku. Dan tuangkan tehku ke bunga-bunga.
Aku bilang pada kalian berdua, jika kalian mengacaukan masalah ini pada tanggal 15 bulan 8, kalian berdua bisa pergi. Ya, pergi. Kami pasti akan pergi. Dorong aku kembali ke kamarku. Kalian bisa pergi. Ya, Kamu. Kamu bersembunyi selama bertahun-tahun. Suara apa itu? Kamu bahkan kehilangan nyawamu. Siapa yang menangis? terdengar seperti Grandmaster. Grandmaster? Kamu bahkan kehilangan nyawamu. Mengapa kamu mengirimnya kembali ke sini? Xiaoxia. Apakah Grandmaster seorang cacat? Tidak. Dia hanya terlalu malas untuk berjalan. Jadi dia menyuruh orang membuat kursi roda untuk mendorongnya kemana-mana. Orang tua yang aneh. Xiao Jiu. Kamu bisa kembali dulu. Aku akan menemuinya. Xiao Jiu, Nyonya, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Xiao Jiu. Siapa di sana? Berhenti. Kembali ke sini. Kamu dari halaman mana? Tidak mengerti aturan di sini? Apakah tempat ini untuk siapa saja? Tidak. Apakah ini tempat yang bisa didatangi sembarangan orang? Aku baru di sini. Kamu datang dengan siapa? Jufu dan Jushou. Teruslah menangis. Aku akan pura-pura tidak melihat apa-apa. Kembelai. Maksudmu apa? Kamu jelas melihatnya. Kamu melihatnya. Kamu. Pergi dan bawakan aku makanan. Aku lapar. Bawakan kamu makanan? Aku tidak tahu siapa kamu. Tidak. Tapi aku lapar. Lihatlah seberapa tua aku. Tidak terlalu banyak. Untuk meminta kamu membawakanku makanan Baiklah, kan? kalau begitu, tunggu aku. Apa itu? Seseorang memberiku beberapa permen bentuk tokoh. Kamu bisa makan ini kalau kamu lapar. Wah. 8 dewa? Permen tokoh ini dibuat dengan sangat indah. Siapa yang memberikannya padamu? Bukankah kamu bilang akan membiarkanku memakannya? Apakah kamu menyesal sekarang? Hisiangu cocok untukmu. Aku masih punya urusan, aku pergi dulu. Mengapa kamu memberiku Hisiangu? Hisiangu. Turun ke bumi? 6 dewa ditinggalkan tanpa pemimpin? 6 dewa ditinggalkan tanpa pemimpin. Aku tidak bodoh. Apakah gadis itu mengenaliku? Hei, gadis. Itu. Berikan aku satu lagi. Satu tidak cukup. Nyonya. Identitasmu sekarang adalah cucu perempuan keluarga terkaya di Jiangnan keluarga Zhu. Kamu adalah penerus ke-10. Master Zhu Pei adalah satu-satunya anak laki-laki di generasi ke-8. Dia memiliki 10 saudara perempuan. Yang Master Zhu adalah satu-satunya anak laki-lakinya. Lalu mengapa Paman Jiu tidak ada dalam catatan keluarga? Apakah dia keluar dari batu? Semua ini karena Grand Master Zhu masih marah pada Yang Master Jiu. Jadi dia menghapus nama Yang Master Jiu dari catatan.
Anggap saja dia keluar dari batu. Jangan bicara sembarangan. Nyonya, dia tidak ada dalam catatan keluarga. Tapi semua orang di prefektur Suzhou tahu tentang yang Master Jiu. Ngomong-ngomong, ketika pesta perayaan datang, Nyonya, Anda akan diperkenalkan sebagai anak harem yang Master Jiu. Di depan semua orang. Paman Jiu adalah ayahku? Mungkinkah di musim dingin itu, ketika pangeran ketujuh baru saja pergi, Old Master Mo sedang mengincar, tapi yang benar-benar menyelinap ke halaman sebelah Mo Manor dan menghamili ibuku? Bukan Old Master Mo, tapi Paman Jiu? Nyonya, ini terlalu rumit. Tolong tunggu, Grandmaster, untuk memberitahu Anda kebenarannya secara langsung. Aku tidak mengerti. Nama ibuku adalah Sue. Dia bukan dari keluarga Ju, dan ayah bajingan itu, entah pangeran ketujuh atau Mo Baixing. Lalu mengapa aku harus menjadi penerus keluarga Ju? Nyonya, Grandmaster adalah penerus ke-8 keluarga Ju. Yang Master Jiu sekarang sudah meninggal. Grandmaster tidak punya anak lain. Dia sudah tua. Semua orang di keluarga menunggu untuk membagi warisan Ju Manor. Jika suatu hari, Old Master dan garis keluarga Ju benar-benar akan berakhir, estate besar ini akan dibagi oleh kerabat-kerabat itu. Menurut saya, di antara kerabat Ju ini, ada saja yang bisa diadopsi oleh Old Master Ju. Lebih baik daripada saya yang tidak diketahui asal-usulnya. Selain itu, saya cucu perempuan, bukan cucu laki-laki. Itu mudah, Nyonya. Kami akan mencarikanmu menantu untuk menikah masuk ke keluarga. Pasti banyak orang yang mau. Saya tidak setuju dengan itu. Tidak, Nyonya. Nyonya, dengarkan saya. Nyonya, dengarkan saya. Nyonya, Sue Fei dan Ju Manor punya hubungan yang dalam. Sekarang, Anda adalah penerus sah ke-10 Ju Manor. Saya percaya, memiliki Anda mewarisi aset keluarga Ju adalah keinginan yang Master Jiu. Ya, Nyonya. Alasannya, kami mengubah Anda menjadi anak haram yang Master Jiu adalah untuk menghindari rumor. Pikirkanlah, sama seperti mengubah ulang tahun Anda. Anda bukan lagi anak haram Pangeran Ketujuh Wabuki yang lahir di bulan Februari. Sekarang Anda adalah putri yang Master Jiu yang lahir di bulan Agustus. Tapi saya dengar, Grandmaster belum setuju untuk mengakui saya kembali ke keluarga. Grandmaster belum berubah pikiran. Lagipula, Ju Fu dan aku sudah mengirim undangannya. Bisakah dia masih mengabaikanmu? Benar kan? Selama pesta. Biwait orang-orang Turks dan bagaimana dia masih tidak punya alasan untuk mengakuimu? Ngomong-ngomong, Nyonya, kamu tumbuh bersama Tuan Muda Jiu. Pasti kamu jago sastra dan musik, kan? Apa kamu punya keahlian khusus? Seperti menyanyi-menari, memainkan alat musik atau melukis? Tidak, dia tidak bisa apa-apa. Apa yang akan dia tampilkan? Benar, kita dalam masalah. Kita akan sangat malu. Aku jago dalam hal ini, tapi sepertinya tidak pantas untuk melakukan ini selama pesta. Ini tidak, hanya tidak pantas. Kamu akan menakuti tamu-tamu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa melakukan hal lain. Tapi, lalu apa jika aku memalukan? Cukup jika kita bisa menghibur Grandmaster. Siapa yang mengendalikan keluarga ini? Grandmaster yang punya kata akhir. Lalu apa jika aku tidak tahu apa-apa? Jika dia suka memberikan hartanya padaku, tidak ada yang bisa ikut campur, benar kan? Katanya, kondisi Tuan Tua Ju sekarang. Bisakah dia sepenuhnya menyerahkan Ju Manor ke tangan Nyonya? Tua bangka, kamu benar-benar tahu memilih tempat untuk bersantai. Kamu tidak akan menangis hari ini? Apa urusanmu? Apa aku bilang kamu boleh minum tehku? Kamu baru saja minum tehku? Kamu. Baiklah. Kamu minum tehku.
Jadi kamu harus mentraktirku makan malam. Itu bukan masalah. Aku akan mentraktirmu. Kamu harus memberiku ini dulu. Aku tidak pernah melakukan bisnis tanpa untung. Hei, kamu tahu jenis teh apa itu? Ini teh berkualitas tinggi, yang harganya 10 tael per kantong. Kamu tahu jenis air apa itu? Itu dari salju. Pada bunga plum musim dingin lalu. Kamu tahu apa itu? Baiklah, kembalikan padaku. Aku. Berikan padaku. Hati-hati, ini panas. Ini adalah porselen Jiang Xingyang. Bahkan Kaisar memujinya. Secangkir teh ini akan membuatmu membayar 15, 16, 17, 19, 20 tael di luar. Kamu mungkin tidak bisa merasakannya. Dan kamu masih meminta uang dariku? Kamu akan senang. Kamu tidak perlu membayarku. Kamu mentraktirku teh. Apakah kamu merebus teh ini sendiri? Aku akan mentraktirmu makan malam. Dan aku akan membuatnya sendiri. Haruskah kamu memberiku gaji? Mengapa tidak? Aku minta Jushu untuk membuatkanmu teh lagi besok. Kamu juga tidak perlu makan masakanku. Hei. Kamu membalasku dengan daun tehku sendiri? Bukankah aku masih rugi? Jika kamu tidak mau, jangan minum. Tunggu. Itu baru benar. Katakan padaku, kamu mau makan apa? Aku tidak akan makan burung yang terbang di langit. Aku tidak akan makan ikan yang berenang di air. Aku tidak akan makan hewan yang berlari di tanah. Aku tidak akan makan sayuran yang tumbuh di kebun. Aku tidak makan hewan yang diberi makan oleh manusia. Kamu punya banyak permintaan. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kembalikan daun emas itu padaku. Ini tidak akan menyusahkan aku. Ayo pergi. Aku akan membawamu makan makanan enak. Tanah macam apa ini? Ya ampun. Ini. Apa itu? Jamur liar. Mereka cocok dengan sup dan hidangan lainnya. Benarkah? Kamu bilang tidak akan makan sayuran yang tumbuh di kebun. Ini tumbuh dari kayu busuk. Ini tidak melanggar aturan. Lupakan saja. Bisakah sesuatu yang tumbuh dari pohon busuk dimakan? Jangan sampai keracunan. Jangan khawatir. Aku tahu semua yang bisa dimakan di gunung ini. Setelah hujan musim semi, Paman Jiu dan aku suka menjelajahi gunung. Kami memetik jamur bambu dan sporanya. Di gunung ada juga jamur kuping liar, jamur rumput. Oh, ini dia. Xiao Jiu. Pernah memetik jamur sebelumnya? Itu belum semuanya. Paman Jiu sangat berbakat. Dia tidak hanya tahu cara memetik jamur dan sayuran liar. Dia juga pandai menangkap tikus. Kamu pasti tahu bahwa tikus sawah suka menyimpan makanan di sarang mereka. Musim dingin. Jika kamu bisa menemukan sarang tikus, kamu bisa dapat daging dan nasi. Setelah tikus itu dikuliti, semuanya adalah daging. Saat kamu merebusnya, harum sekali. Camel, kamu sudah cukup mengumpulkannya. Mengapa tidak? Pergi memasaknya? Baiklah. Lalu ayo pergi. Kamu sangat gemuk. Apa kamu tidak takut repot untuk bergerak? Saya rasa tidak ada yang repot. Saya tidak perlu jalan kaki. Di kereta, ada orang yang mengendarainya. Di kursi roda, ada orang yang mendorongnya. Jika saya tidak melakukan salah satu dari itu, ada orang yang menggendong saya. Yang penting saya punya uang. Saya bisa menyuruh orang lain. Ya. Kamu benar sekali. Semua uang ini milikmu. Cara kamu membelanjakannya tentu saja terserah kamu. Nona. Saya haus. Ribaskan teh. Untuk saya. Bukankah ada air di sungai? APA. Minum air sungai? Jangan khawatir. Air itu sangat bersih. Ketika Paman Jiu dan saya mengemis di luar, kami minum air semacam ini. Bukankah saya baik-baik saja? Jangan bohong padaku. Pergi.
Rasanya cukup manis. Pak Tua, kamu sudah kembali? Bolehkah kita makan sekarang? Belum, Mengapa begitu lambat? Pak Tua. Aku akan cari daging untukmu yang bukan dari langit, tanah, air, atau hewan ternak. Aku tinggalkan kayu mati di sini. Tolong, jaga api itu. Kalau api hampir padam, tambahkan lagi ke dalamnya. Jangan biarkan padam. Berhenti mengomel. Cepatlah. Aku kelaparan. Benar-benar kelaparan. Baiklah. Bagaimana caranya? Tambahkan kayu bakar ke dalamnya. Tambah. Tambah lagi. Ini terlalu merepotkan. Pergi. Kamu belum selesai? Benarkah? Pak Tua, cepat bantu aku. Tolong, Letakkan. Itu beracun. bantu aku, Pak Tua. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul sampai mati. Pukul sampai mati. Pukul sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul. 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 Ya ampun. Aku akan memukulmu. Pukul. Pukul. Sudah Pukul. mati. Pukul sampai mati. Sudah mati? Pak Tua, kamu hebat. Kamu membunuh ular itu. Aku harus merobeknya karena marah. Tunggu saja. Jangan robek terlalu banyak. Tidak enak dimakan kalau terlalu kecil. Oke. Ayo. Sini. Wanginya enak sekali. Benar kan? Ini sangat segar. Paman Jiu mengajakku. Semua ini. Orang tua. Jangan berpikir bahwa Paman Jiu dan aku tidak hidup dengan baik. Kami memang miskin, tapi kami cukup bahagia hanya mencoba menangkap ular atau tikus sawah. Kami sudah bisa bahagia setengah hari. Kamu terlalu malas untuk bergerak setiap hari. Kamu tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti itu kan? Setelah semua ocehan ini, bukankah kamu hanya ingin aku bertanya padamu? Ceritakan padaku tentang masa lalu Xiao Jiu. Paman Jiu dan aku bisa memiliki sepatu baru tanpa membayar 1 tael pun. Tangan Paman Jiu sangat terampil. Aku hanya perlu mengambil rumput panjang baru dan dia bisa mengubahnya menjadi sepatu yang kuat. Jika kami menjualnya di pasar, itu bisa menghasilkan 5 tael. Paman Jiu juga suka tinggal di bawah jembatan untuk berjemur jika dia tidak harus bersembunyi. Gaya hidup seperti itu sangat nyaman. Cukup taruh mangkuk di lantai. Dalam waktu singkat ada koin yang masuk. Paman Jiu juga suka makan mie yang chun. Setiap kali kami mendapatkan uang, dia harus makan semangkuk besar dengan telur di dalamnya. Xiao Jiu si bodoh. Jika dia ingin berjemur, dia bisa melakukannya di rumah. Jika dia ingin makan mie yang chun, dia bisa pulang untuk memakannya. Aku bisa menambahkan telur ke dalamnya. Aku akan memberinya 2. Orang tua. Mengapa Paman Jiu lari bersamaku? Jufu bilang itu karena aku. Mungkinkah dia punya ayah saya? Dia ingin membawa cairan saya dari Pangeran Ketujuh. Anda tidak setuju, jadi ia kabur. Kehabisan kemarahan? Tidak. Xiao Jiu adalah anak laki-laki saya. Sue Fei adalah putri saya. Lalu, Paman Jiu adalah paman saya? Xiao Jiu bangga. Dia selalu berpikir, itu saya menjadi pria paling dikenal di Jiangnan. Karena warisan saya. Dan lainnya, dia pergi ke modal. Dengan Jufu. Tanpa berkentang di rumah Zhu. Dia dapat sukses. Di modal. Dia jarang dikembalikan ke rumah. Tetapi, tahun itu ketika Fei Er membalik 17. Dia masih dikembalikan.
Tuan muda, kotak yang Anda minta. Jufu, apa pendapat Anda? Cantik, ini sangat cantik. Dalam beberapa hari, ini akan menjadi hari ulang tahun Feyes. Dia pasti akan suka hadiah ini. Di semua tahun ini, Feier telah mengalami bersembunyi dari orang misterius itu. Adik, ini adalah satu-satunya hadiah ulang tahun. Terima kasih saudara yang lebih tua. Suka? Ayo, saya akan bantu Anda memasangkannya. Oke. Bagaimana ya? Cantik gak? Cantik, enak, dan cantik. Orang misterius? Ya. Ketika saya masih muda, saya melakukan kesalahan dalam bisnis. Saya mengacaukan kesepakatan yang sangat penting. Juga, ada yang meninggal juga. Berdasarkan hukum saat itu, hukuman teringan akan diasingkan ke utara sebagai tahanan. Ini disebut diasingkan. Tapi, Anda sebenarnya hanya menyeret hidup Anda selama 2 tahun lagi. Pada akhirnya itu tetap akan mati. Saya adalah satu-satunya anak laki-laki generasi ke-8 dari keluarga Ju. Jika saya mati, keluarga Ju akan berakhir. Tapi, apa hubungannya dengan ibu saya? Jangan menyela. Anda harus mendengarkan dengan perlahan. Saya sampai di mana? Garis keturunan keluarga berakhir. Benar. Garis keturunan keluarga Ju akan berakhir. Pada saat itu, ketika semua pedagang di prefektur Suzhou mendengar berita ini, mereka mulai menggertak kami dan menekan kami. Mereka mendorong kami sampai tidak ada jalan untuk mundur. Pemerintah Menerima uang dari kedua belah pihak. Ayah saya mengirim begitu banyak uang, tapi tetap tidak berguna. Dia sangat khawatir hingga jatuh sakit. Ketika saya hampir dieksekusi. Pada saat krusial itu, tiba-tiba muncul orang misterius yang menyelamatkan saya. Akhirnya Anda sampai ke orang misterius itu. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan orang misterius ini. Ketika dia membuat perjanjian dengan ayahku, Bupati Kabupaten, tiba-tiba menjadi tegas dan cerdas. Dia hanya menggunakan 3 hari untuk mencari tahu bahwa itu bukan kesalahan keluarga kami. Kami difitnah. Juga, aku tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan itu. Dia memulihkan nama Manorju. Bupati juga menggunakan keretanya sendiri untuk secara pribadi mengantarku pulang. Orang misterius itu sangat kuat. Lalu apa perjanjiannya dengan kakek buyut? Itu pasti ada hubungannya dengan ibuku kan? Perjanjian ini. Aku akan menikahi putri sah dari putramu. Aku akan mengirim hadiah pertunangan. Pada ulang tahunnya yang ke-17, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputnya ketika dia berusia 18 tahun. Jika keluarga Ju tidak menepati janjimu, maka uang yang aku pinjamkan kepadamu tidak hanya akan dikembalikan dengan bunga, tetapi juga dengan denda yang sama jumlahnya dengan uang yang dipinjam. Ini menikahkan cucuku. Menantuku akan segera melahirkan. Tapi kita tidak bisa mengontrol apakah itu akan menjadi anak laki-laki atau perempuan. Bagaimana jika itu anak laki-laki? Bahkan jika kali ini dia melahirkan anak laki-laki, dia akan memiliki anak perempuan suatu hari nanti. Jika dia tidak, perjanjian ini akan dibatalkan. Uang yang aku pinjamkan tidak perlu dikembalikan. Baik. Aku akan menandatanganinya. Orang misterius itu memberikan bantuan kepada kami. Ayahku berkata saat itu bahwa, bahkan jika dia memintanya untuk mati, hanya untukku dan Kilyargazu, dia akan melakukannya. Jangan sampai dia hanya menikahkan seorang putri padanya. Dari sudut pandang lain, memiliki keluarga orang misterius itu sebagai besan akan menjadi hal yang baik untuk seorang putri Ju.
Bagaimana dia tahu bahwa itu akan menjadi seorang putri juga menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk mendapatkan seorang putri keluarga Ju yang belum lahir? Bagaimana? Bagaimana bisa semuanya berjalan dengan baik? Benar. Bagaimana bisa hal baik jatuh dari langit begitu saja? Tapi, mengapa dia harus menikahkan putriku? Aku masih tidak mengerti. Hari, aku keluar dari penjara. Adalah malam. Istriku melahirkan. Dan istriku benar-benar melahirkan seorang putri yang adalah ibumu, Fair. Setelah melahirkan Fair, dia hampir meninggal. Ketika ayahku melihat Fair, dia mulai memberitahuku perjanjiannya dengan orang misterius itu. Setelah istriku mendengarnya, dia sangat menentangnya. Dia bertahan dengan napas terakhirnya dan memintaku untuk menghentikannya. Bagaimanapun caranya. Mengapa nenek menentangnya? Dia tidak menjelaskannya padaku dan meninggal dalam kemarahan. Tapi, ketika aku memikirkannya, mungkin karena orang misterius itu lebih tua dariku. Dan, Fair harus menikahi pria tua saat dia berusia 17 tahun. Siapa yang mau menikahkan putrinya kepada seseorang seperti itu? Jadi kamu menyembunyikan ibuku di desa Sue. Itu hanya solusi sementara. Malam itu, kami memberitahu yang lain bahwa istriku mengalami keguguran. Aku memerintahkan orang untuk mengirim ibumu ke desa Su semalam. Kepala desa Sue adalah teman lamaku dan mitra bisnis. Setelah itu, setiap tahun, aku menggunakan perjalanan bisnis sebagai alasan untuk mengunjungi ibumu di desa Sue. Diam-diam. Meskipun Xiao Jiu tidak tinggal di Manor, dia akan mengunjunginya setiap tahun juga. Kupikir, itu rencana yang sempurna. Tapi tak terduga, pada ulang tahun ibumu yang ke-17, orang misterius itu masih muncul. Kamu. Aku di sini untuk perjanjian bertahun-tahun lalu. Hadiah pertunangan ada di sini. Kamu bisa mulai mempersiapkan. Tahun depan saat ini, aku akan datang untuk menikahi putrimu. Aku tidak punya putri. Kamu pikir aku tidak tahu? Desa Sue di Jiangbei. Aku tidak ingin menikahkan putriku. Aku bisa mengembalikan uangnya. Apakah kamu mampu membayar modal bunga dan denda? Jika aku tidak bisa melunasinya, aku masih punya seorang putra. Jika anakku tidak bisa membayar, maka cucuku yang akan melakukannya. Aku tidak meminjamkan perak dalam jumlah terbagi kepada keluarga Ju. Tuan Juba, aku memaafkanmu karena menyembunyikan putrimu. Tapi aku hanya akan mentolerir ini sekali ini saja. Ada kesempatan kedua. Jika terjadi lagi, aku akan mematahkan anggota tubuh Ju Jihua sebagai bunga. Dan aku akan menuntutmu kepada magistrat serta menyita semua asetmu. Tuan Juba, jangan salahkan aku. Ketika keluarga Ju hancur dan anggotanya mati. Ju Shou. Tuan, pergi dan bawa nyonya kembali ke Manor. Semua yang kita lakukan sebelumnya hanyalah lelucon di mata orang misterius itu. Kita tidak bisa kabur darinya. Tidak. Adik kecil baru 17 tahun. Dia meninggalkan rumah dan bersembunyi begitu lama. Mengapa dia harus menikahi seorang pria yang lebih tua dari ayahnya? Apa kau lupa permintaan ibu sebelum dia meninggal? Jika kakak menikah dengan orang seperti itu, dia tidak akan bisa tenang di alam baka. Kalau bukan karena orang misterius itu, Ju Manor tidak akan secemerlang hari ini. Aku tak berguna. Aku tidak bisa mengumpulkan cukup perak. Fair harus menderita karena aku. Tidak. Aku tidak setuju dengan ini. Xiao Jiu.
Xiao Jiu begitu impulsif, sehingga diam-diam meninggalkan Suzhou. Pada malam itu juga, mereka berdua masih muda dan penuh semangat. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Oleh karena itu Xiao Jiu membawanya ke sahabat baiknya, yang merupakan tuan muda sulung dari Mo Manor Mo Baising. Mo Baising kemudian sudah menikah wanita dari benteng Feiyun Kan. Xiao Jiu menerima pesan dari Fei Er. Katanya, Mo Baising mabuk dan berbuat onar. Fei Er hamil dengan anak Mo Baising, dan Nyonya Mo tidak bisa menerimanya. Fei Er harus kembali ke desa Sue. Lalu, 10 hari setelahnya, ayo kita kabur lewat pintu belakang. Ju Fu menemukan Xiao Jiu. Dia menggendong seorang bayi. Bayi itu adalah kamu. Tapi Fei Er menghilang. Xiao Jiu bilang ada orang yang mengejarnya untuk membunuhnya. Cepat, ke sini. Di sana. Ikut aku. Xiao Jiu bilang kita tidak boleh mencari dia. Kita harus waspada terhadap pangeran ketujuh. kenapa harus waspada terhadap pangeran ketujuh? Kalau aku bukan anaknya, maka kita tidak ada hubungan. Kenapa aku harus waspada terhadapnya? Aku sudah menyelidiki hal ini, dan masih belum ada petunjuk. Tapi karena Xiao Jiu bilang begitu, pasti ada alasannya. Dia kemudian membawa kamu, dan terus melarikan diri, untuk menyembunyikan jejaknya. Pemuda tampan sebelumnya rela menjadi pengemis bersama kamu. Paman Jiu, Kamu tidak perlu tahu kenapa. Lakukan saja apa yang aku bilang. Semakin sedikit orang yang mengenal kita semakin baik. Kamu harus menyembunyikan wajahmu dengan kotoran saat keluar. Kamu tidak boleh berteman dengan siapapun. Jangan melakukan bisnis. Mengerti? jadi Paman Jiu tidak bisa pulang ke rumahnya. Benar-benar karena aku. Dia tidak ingin menggadaikan ban perkebunan, toko dan barang antik. Dia hanya menginginkan perak. Jika aku menjual semuanya dan memberinya perak, bagaimana dengan semua anggota klan ini? Membuat mereka tidak punya tempat untuk pergi dan menjadi tunawisma? Jadi pada akhirnya ibuku dan Paman Jiu harus dikorbankan. Gadis, aku tidak ingin kalian semua pulang ke rumah. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan uang. Untuk apa? Itu untuk membayar hutang. Agar kalian semua bisa pulang. Aku pikir semua kesulitanku telah terbayar dan akan menjadi nyonya. Siapa sangka aku di sini untuk membayar hutang? Kakek, apakah kamu sekarang sudah menabung cukup uang? Tidak. Begitu banyak tahun telah berlalu. Uang ditambah bunganya telah mencapai angka yang menakutkan. Jangan bilang, aku harus menikahi seorang pria tua dalam beberapa tahun. Tidak. Ju Fu sangat teliti dalam idenya tentang memalsukan kematianmu. Saat ini, orang masih tidak tahu bahwa aku memiliki seorang cucu perempuan. Kamu masih bisa membuat pilihan. Kamu bisa memilih untuk tinggal di Ju Manor atau pergi. Tapi bukankah sudah dikirim? Tidak apa-apa. Jangan lupa, saya sudah tua dengan kepribadian yang sangat tidak stabil. Saya yakin memberitahu orang-orang bahwa saya tidak punya cucu perempuan. Pikirkanlah. Apa yang ingin kamu lakukan? Dalam 20 tahun, kalau dia masih belum bisa menemukanmu, dia akan membuat kita membayar semua hutang. Ju Fu sudah memikirkan dengan matang rencana untuk memalsukan kematianmu. Saat ini, orang-orang masih belum tahu kalau saya punya cucu perempuan. Kamu masih bisa membuat pilihan. Kamu bisa memilih untuk tinggal di Ju Manor atau pergi.
Angin menerpa daun bambu di luar jendela. Bunga-bunga menerangi gunung dan memerahkannya tanah. Paman Jiu, alangkah baiknya kalau kamu masih di sini. Xiaoxia, Nonaku, panggil Jufu dan Jushou. Saya ada sesuatu untuk memberitahu mereka. baik. Nanaku, ada yang bisa kami bantu? Kalian berdua tahu tentang hutang Jumanor kan? Ya, kami sedang memikirkan untuk memberitahumu dalam beberapa hari lagi. Sepertinya Tuan sudah memberitahumu. Kalian tahu kalau saya harus menjual diri. Kalau kami tidak bisa membayar hutang dan kalian masih membawa saya kembali ke sini, apakah kalian berdua sengaja saya menikah dengan pria tua? Tidak. Grandmaster Ju sudah menabung. Jadi suatu hari nanti, yang Master Jiu dan kamu bisa kembali dengan cara yang terbuka dan adil. Biar saya beritahu, bahkan kalau orang misterius itu muncul, kami hanya akan membayar uangnya dan tidak akan menikahkanmu. Apakah kamu bisa membayarnya? Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Atau binasa bersama keluarga Ju. Nada suaramu terdengar putus asa. Grandmaster berkata bahwa uang yang dia hutang selama ini ditambah bunganya yang Master Jiu dan kamu. Jadi berapa banyak dia berhutang? Sebenarnya, tidak terlalu banyak. Hanya 10 juta tael. 10 juta tael. 10 juta tael. Rumah tangga biasa bisa bertahan dengan 30 tael dalam setahun. 500 tael bisa membeli rumah dengan halaman belakang di ibu kota. Apa maksudmu? Hanya 10 juta. Jangan panik Nyonya. Setelah Master Ju menyerahkan bisnisnya padamu, setiap tahun, semua uang yang melewati dirimu, sekitar jumlah ini. Lebih baik kamu menjualku saja. Aku tidak pernah tahu bahwa suatu hari aku juga akan bernilai 10 juta tael. Nyonya, 10 juta tael itu adalah yang tidak kita miliki. Kamu sebenarnya bernilai 20 juta. Akankah orang misterius itu benar-benar datang untuk dalam 2 tahun? Jika kamu memilih untuk pergi, dia mungkin tidak akan datang. Pada awalnya, alasan aku menyuruhmu berpura-pura mati, juga merencanakannya, untuk menyembunyikanmu darinya. Tapi apapun yang terjadi, Grandmaster telah memutuskan, bahwa dia harus melunasi hutangnya, sebelum dia meninggal. Dengan perak kita saat ini, Jenembah, kalau kita lelang, semua properti toko peternakan, dan barang antik kita mungkin, masih kurang 8 juta tael. Tapi sebelumnya, kita harus keluarkan 3 juta tael, untuk hak mengelola kas kekaisaran. Jadi total defisitnya, sebenarnya 11 juta tael. Tidak. Karena kita butuh uang. Kenapa kita masih bersaing untuk hak mengelola kas kekaisaran? Awalnya kita tidak mau. Tapi Mingyue Villa ingin bekerja sama dengan kita. Mereka bilang mereka yakin bisa mendapatkan haknya. Jadi kita memutuskan untuk melakukannya. Mingyue Villa? Ketika mereka datang untuk berdiskusi dengan dari Mingyue Villa bilang bahwa Liu Mingyue adalah putri tertua dari keluarga Sue dan bahwa Nyonya Mo dari Momanor membakar desa Sue dan membunuh ibunya untuk membalas dendam ibunya. Dia harus memperjuangkan hak mengelola kas kekaisaran. Jadi mereka meminta kerja sama kita. Apa sebenarnya gunanya memiliki hak ini untuk mengedarkan dana? Ini seperti reputasi. Dengan otorisasi kerajaan, orang-orang lebih bersedia menaruh uang mereka di bank kita, kecuali pemerintah sedang berperang dan benar-benar butuh uang. Kalau tidak, setidaknya ada 5 juta tael yang akan tetap di tangan kita. Dengan begitu itu bisa menyediakan dana darurat untuk kita. Kita kemudian hanya perlu menutup defisitnya. Jangan berpikir untuk menyentuh uang itu. Aku lupa memberitahumu, yang membunuh Paman Jiu adalah Liu Qingwu dari Mingyue Villa. Saya pikir mereka bermitra dengan kita untuk mendapatkan hak atas perbendaharaan kekaisaran agar bisa memancing kita membayar utang dengan dana pemerintah dan biarkan kaisar menemukannya. Pada saat itu, akan sulit bagi aset keluarga Ju untuk tidak disita oleh kaisar. Ini Mengapa Villa Mingyu membunuh Tuan Muda Jiu? Tentang utang kita? Tentang utang kita. Bahkan para selir tak mengetahuinya. Bukankah Villa Mingyue baru muncul dalam beberapa tahun terakhir? Mungkin. Ini ada hubungannya dengan orang misterius itu.
Orang misterius itu membenci keluarga Ju karena menyembunyikan ibuku. Di satu sisi, dia mengirim Liu Qingwu untuk membunuh Paman Jiu. Di sisi lain, dia membantu Ju Manor mendapatkan hak untuk mengelola perbendaharaan kekaisaran. Begitu kita menggunakan dana pemerintah, kaisar akan menyita aset kita. Aku seharusnya menyadari ada yang tidak beres. Ketika Lu Mingyu menembak 3 judul yang lagi. Hanya untuk memenangkan hak pengelolaan perbendaharaan kekaisaran bagi jelas kita. Dia memiliki kemampuan untuk memiliki hak itu sendiri. Tapi kenapa dia menyerahkannya pada kita? Sekarang setelah kupikirkan, syukurlah kau memberitahu kami. Kalau tidak kita sudah terjebak dalam perangkapnya. Jangan khawatir Nyonya. Aku sedang mengirim seseorang untuk menyelidiki Villa Mingyue sekarang. Aku bersumpah bahwa aku akan membalas dendam dan menghancurkan Villa Mingyue. Jangan umumkan ini dulu. Simpan saja masalah ini di benak kita untuk saat ini. Di permukaan, kita tetap melakukan bisnis dan bekerja sama dengan Villa Mingyue. Tapi selidiki mereka secara diam-diam. Coba cari tahu apakah ada aib dari mereka dan hancurkan mereka segera. Oke. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Sejak kamu tiba di sini, kamu sudah menyelesaikan masalah besar untuk kami. Dengan kepemimpinanmu, Ju Manor pasti akan semakin baik. Aku belum bilang aku akan tinggal. Mari kita kurangi pengeluaran. Huabuki sudah meninggal. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku akan tinggal di sini saja. Kalian sedang apa? Non. Yang Master Jiu sudah meninggal. Kami tidak mendengar kabar darimu. Selama bertahun-tahun, kami selalu mencari. Tapi kami tahu, harapannya kecil. Eldest Lady, mungkin sudah meninggalkan dunia ini. Kamu sekarang, satu-satunya keluarga Grandmaster. Bibi Bebemo. Sudah menikah semua. Mereka hanya memikirkan uang Grandmaster sekarang. Kami sangat berharap, satu-satunya keluarga Grandmaster bisa berada di sisinya. Sekarang kamu bersedia tinggal. Kami sangat berterima kasih padamu. Cepat bangun. Tahun-tahun ini, Paman Jiu terus melarikan diri bersamaku. Tapi dia tetap tewas di tangan Liu Qingwu. Meskipun aku tahu itu Mingyue Villa, aku tidak mampu membalas dendam. Sekarang Mingyue Villa melawan Ju Manor. Ditambah masalah lama mereka denganku. Aku harus tinggal di sini dan melawan mereka sampai akhir. Apapun yang kamu katakan, aku tahu dengan jelas bahwa kamu bisa benar-benar mengabaikan masalah ini dan meninggalkan rumah Ju. Grandmaster Ju juga tidak akan menyalahkanmu. Selain itu hidupmu setelah itu akan lebih santai dan lebih tenang. Aku mengerti. Jangan terlalu pesimis. Membayar utang itu hal yang benar dan wajar. Meskipun aku tidak mengerti mengapa dia harus menikahiku. Jika kita benar-benar tidak bisa mengumpulkan cukup uang, aku akan menikah dengannya dalam 2 tahun. Aku adalah gadis muda yang cantik, dan dia adalah pria tua yang telah hidup lebih dari setengah hidupnya. Saat melihatnya, dia hanya akan takut tentang bagaimana dia akan segera mati. Setelah dia mati, aku akan menjadi wanita terkaya di dunia. Jika Grandmaster Ju, aku tidak memiliki ahli waris. Semua anakku akan menggunakan marga Ju. Tentu saja itu hasil terburuk. Jika dia benar-benar berani datang dalam 2 tahun, aku akan menghancurkannya sampai mati dengan perak. Aku juga akan menghancurkannya. Aku juga akan menghancurkannya bersama. Menghancurkannya. Istri, apakah kamu baik-baik saja di sana? Awalnya aku pikir, aku akan menjaga tumpukan emas dan menjalani sisa hidupku. Tapi siapa yang tahu, setelah menjadi tua, aku masih bisa bertemu cucu perempuan kita. Buki. Dia anak yang pintar. Dia memasak sup ular untukku. Dia bahkan tahu cara bercerita dan membuatku tertawa. Mata-mata itu seperti Fair. Old Master. Sudahkah Buki memutuskan apa dia akan tinggal Atau pergi. Menjawab Tuan Tua. Nyonya bilang, dia akan menghancurkan kereta pengantin. Orang misterius itu jadi berkeping-keping. Bagus. Ini memang keturunan keluarga Ju kita. Tuan Tua,
Ada satu hal lagi yang perlu kuberitahukan padamu. Nyonya bilang bahwa mereka telah diburu oleh Mingyu selama bertahun-tahun ini. Dan Tuan Muda akhirnya tewas di tangan mereka. Villa Mingyue. Nyonya Grandmaster menyuruhku memilih 4 pelayan ini untukmu. Salam hormat Nyonya. Jufu, berapa yang kita keluarkan untuk mempekerjakan mereka? Bukankah itu sia-sia? Kita harus melunasi hutang dalam 2 tahun. Aku baik-baik saja hanya dengan Xiao Xia. Nyonya, aku khusus memilih 4 pelayan ini untukmu. Mereka semua punya keahlian khusus. Salah satunya menguasai ilmu pengobatan. Salah satunya bisa bernyanyi dan menari. Salah satunya menguasai semua dialek. Kamu bilang bahwa, meskipun kamu tidak punya bakat, tapi kita bisa curang. Keempatnya ini akan menjadi asistenmu yang handal. Baiklah. Kita akan lakukan sesuai yang kau atur. Aku perlu membaca buku-buku ini. Ju Shou memberiku daftar buku agar aku bisa belajar berbisnis. Terima kasih. Pergi dan lakukan tugasmu. Ya, Awasi mereka. Nyonya hanya bisa menunjukkan wajahnya. Bulan ke-8. Selama periode ini, Karabatsu dan mereka yang memiliki kepentingan dalam aset Ju akan berusaha sekuat tenaga untuk menyakitinya. Kamu harus melindunginya. Ingat, saya ingin tidak ada risiko sama sekali. jangan khawatir kepala pelayan Fu. Mereka tidak bisa masuk. Yang mulia, jika Anda tidak minum obat, bagaimana Anda bisa sembuh? Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Orang-orang pada akhirnya akan mati. Hanya saja saya mati lebih cepat dari yang lain. Apa yang kamu bicarakan? Itu kesalahan saya. Saya sering membuat Anda marah. Omong kosong. Saya dulu sering membuat ayah saya marah ketika saya masih muda juga. Begitu juga dengan Kaisar. Saya belum pernah melihat ayah dan anak yang tidak bertengkar. Pangeran, pewaris tahta, Villa Mingyue. Tuan Liu meminta untuk bertemu Anda. Suruh dia masuk. Anda boleh pergi. Salam untuk Yang Mulia. Saya telah menyelesaikan urusan saya. Saya bisa membawa Anda ke Biluotian sekarang. Tapi kondisi Anda, Jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan orang untuk pergi bersama Anda. Setelah lokasi dikonfirmasi, saya akan meminta pengadilan kehakiman untuk mengakhiri kasus ini. Tentu saja, menangkap beberapa orang tidak penting, tidak akan terhindarkan. Jangan khawatir. Mulai sekarang, masalah ini tidak akan ada hubungannya lagi dengan Mingyue Villa. terima kasih Yang Mulia. Sang King, Apa yang kau lakukan di sini? kami mendengar pangeran sedang tidak sehat. Maka dari itu kami datang untuk mengunjunginya. Bagaimana keadaannya? Semua tabib kerajaan dan dokter terkenal telah memeriksanya. Dia juga sudah meminum banyak obat. Tapi tidak ada yang berhasil. Saya mendengar ada seorang tabib muda yang bijaksana di Suzhou. Oleh karena itu, saya akan pergi ke sana untuk mengundangnya, agar melihat ayah saya. Ke Suzhou? Saya ikut denganmu. Jian Fei, kau juga tidak punya banyak hal untuk tidak ikut bersama kami? Ini bisa dihitung sebagai kontribusi kita dalam menyembuhkan pangeran. Saya sudah berjanji kepada Putra Mala untuk belajar dengannya. Jadi sepertinya, belajar apa? Bukankah aku kenal kalian berdua? Dia mungkin akan pergi berkeliling ke suatu tempat dan meminta kalian menutupi dia, benarkan? Lajur pula. Apakah urusannya lebih penting daripada Jiang Qing? Mengapa kau tidak bertindak seperti teman? Mencoba menyenangkan putra mahkota, menjadi pejabat tinggi. Mengorbankan teman demi keuntungan. Karena Jian Fei sudah berjanji kepada putra mahkota, jangan paksa dia lagi. Saya akan pergi sendiri. Tidak. Saya bilang saya akan ikut, jadi saya pasti akan ikut denganmu. Tunggu saya. Saya hanya akan pulang untuk saya akan bertemu kalian di depan kota. Baiklah, nanti ketemu di sana. Ayo pergi Xiao Liu. Baik.
Tuan muda, Itu sinyal Liu Qingwu. aku akan pergi melihat. Apa yang kamu inginkan dariku? Yang mulia, Liu Mingyue sedang bersiap untuk meninggalkan ibu kota. Dengan kepribadian Liu Mingyue, dia tidak akan membiarkan orang-orang pangeran ketujuh menemukan Biluotian. Apakah dia, member the Hutuan kita Tentang ITU, pasti ada jebakan di jalan menuju Biluotian. Kita akan mengikutinya, diam-diam, dan berimprovisasi. Kita akan menemukan cara untuk membuat Liu Mingyue melakukan kesalahan, sehingga orang-orang pangeran ketujuh dapat menemukan Biluotian. Dengan cara ini, Tuan pasti akan marah dan menghukumnya. Pada saat ini, jika Liu Mingyue mati, itu akan lebih baik. Kecuali dia, Qingyan dan aku yang paling mengenal Mingyue Villa. Sekarang Qingyan hilang. Jika Liu Mingyue mati, Tuan akan menjadikan aku Tuan Villa Mingyue Villa. Untuk stabilitasnya. Liu Mingyue adalah gurumu. Tidakkah kamu merasa bersalah tentang membunuh gurumu? Liu Mingyue melakukan ini. Ketika kita melakukan kesalahan, kita beruntung masih berguna. Kalau tidak, dia akan mengukirnya di wajah kita. Seperti bagaimana tahanan diperlakukan. Sehingga kita akan mengingat rasa malu itu selamanya. Pengadilan hanya memiliki saksi mata. Mereka tidak memiliki bukti material untuk membuktikan bahwa kamu terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap Hua Buqi. Setelah ayah mendapat kabar baik tentang Biluotian, aku akan memberitahu orang-orang pengadilan untuk berhenti menyelidikimu. Kamu tidak ikut denganku? Tidakkah kamu ingin melihat Biluotian secara langsung? Aku akan pergi ke Suzhou untuk mencari tabib bagi ayahku. Aku tidak punya waktu untuk berkelahi dengan Liu Mingyue bersamamu. Apa itu lebih penting dari harta Biluotian? Nona Liu. Kekuasaan bukanlah satu-satunya hal di dunia ini, dan tidak semua orang menginginkan kekuasaan. Aku juga tidak ingin ayahku memiliki perjanjian apapun dengan Liu Mingyue. Aku lebih memilih dia menjadi pangeran yang bahagia dan bebas. Lalu mengapa Yang Mulia setuju untuk bekerja denganku ketika mendengar tentang Biluotian? Aku punya alasanku sendiri, tapi bukan karena kekuasaan. Persiapkan dirimu. Aku akan pergi ke Suzhou sekarang. Lalu, bagaimana dengan pengadilan peninjauan hukum? Jangan khawatir. Aku adalah pria yang menepati janji. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Selain itu, aku tidak ingin kamu memberitahu orang lain bahwa ayahku sedang mencari Biluotian. Kita berdua memiliki sesuatu yang saling membatasi. Kamu tidak perlu khawatir aku akan melanggar janjiku. Terima kasih Yang Mulia. Jangan khawatir juga. Bahkan jika aku menjadi Tuan Villa Mingyue, aku masih milik Yang Mulia. Villa Mingyue dan aku akan terus membantumu. Setelah Yang Mulia menjadi kaisar, selama kamu ingat kontribusiku, aku akan puas. Aku akan berhenti mengganggumu dan kembali untuk membuat persiapan sekarang. Tuan muda, apakah kita benar-benar bekerja dengan Liu Qingwu? Jika Kaisar mengetahuinya, dia akan lebih mencurigai kita. Mencari Biluotian. Ini juga demi Kaisar. Kaisar takut dengan ramalan Biluotian, jadi dia memungut lebih banyak pajak untuk pengembangan militer. Jika aku menemukan Biluotian, aku akan segera menyerahkannya kepada Kaisar. Sehingga dia bisa berhenti khawatir. Ini juga akan baik untuk negara. Mengapa tidak memberitahu Kaisar saja? Tidak. Ayah menginginkan lebih dari itu. Aku tidak bisa membiarkan Kaisar tahu bahwa ayah sedang mencari Biluotian untuk mendapatkan tahta kerajaan. Xiao Liu terus mencari Buqi. Yuan Chong dan aku akan pergi ke Suzhou. Ya. Benarkah ada hal seperti itu? Tidak masuk akal. Jangan marah Tuan Benteng Yun. Aku tidak tahu mengapa adikku mengatakan itu. Bahwa Tuan muda Benteng dan dia bertunangan. Urusan pernikahan selalu diatur antara orang tua dan mak comblang. Sejak zaman dahulu, ayahku sudah meninggal. Aku sebagai kakaknya harus ikut campur dan membicarakannya denganmu. Jangan khawatir Tuan Muda Lin. Aku akan menangani masalah ini dengan baik. Tuan. Berita buruk. Tuan Yuda meninggalkan surat dan kabur lagi. Mengapa kamu tidak mengejarnya? Apa yang kamu tunggu? Ini. Anak tidak patuh ini. Ingin menjebakku di rumah? Tidak mungkin.
Aku tidak akan menunggu sampai hari ketiga bulan ketiga lagi. Aku akan mencari adik Buki sekarang. Aksen pelayan itu terdengar seperti dari selatan. Aku akan mencarinya di Jiangnan. Aku pasti akan menemukannya. Kakak Yun. Kak Yun, Apa yang kamu lakukan di sini? Kak Yun. Ketika aku menunggu kakakku di penginapan, aku melihatmu melintas dengan cepat. Dengan tergesa-gesa, aku pikir, kamu pasti sedang menghadapi sesuatu yang mendesak. Jadi aku mengikutimu untuk melihat apakah ada yang bisa aku bantu. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku akan mencari Buki. Apa kamu tahu di mana dia? Bukankah aku bilang aku akan mencarinya? Karena aku mencarinya. Aku tidak tahu di mana dia. Maka aku bisa ikut denganmu. Tidak. Lin dan Sha. Sejak aku berjanji akan menikahimu, maka aku pasti akan menikahimu. Kamu tidak perlu terlalu memaksa. Kamu meminta Lin Yukuan untuk berbicara dengan ayahku, dan kemudian kamu mengikutiku ke sini. Kamu hanya membuatku semakin tidak menyukaimu. Kak Yun, biarkan aku membantumu. Terima kasih Kak Yun. Jangan berpikir aku peduli padamu. Aku hanya tidak ingin kamu mati kedinginan di sini. Dan ayahku akan memukulku lagi. Aku tahu. Terima kasih Kak Yun. Kak Yun, sejak pertama kali kamu menggenggam tanganku, aku mulai menyukaimu. Aku menyukai kejujuranmu, ketulusanmu, dan senyumanmu. Aku memperlakukanmu seperti ini. Dan kamu masih menyukaiku. Kak Yun, aku bisa merasakan bahwa hanya Buki yang ada di hatimu. Kamu sangat baik pada dia. Aku selalu berpikir, jika suatu hari kamu bisa sebaik itu padaku juga. Bagaimana hebatnya itu? Sebenarnya di awal, aku tidak sebaik ini kepada Buki. Aku mengancamnya. Aku mencoba melecehkannya. Aku bukan pria baik. Kamu ada di mataku.
Aku tahu itu. Memaksamu menikahiku adalah hal yang memalukan untuk dilakukan. Tapi ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan agar kamu memperhatikanku. Kakak Yun, maukah kamu memberiku kesempatan? Cepat-cepat. Aku dengar cucu perempuan ini sangat jelek. Dia terlihat seperti hantu. Omong kosong. Aku dengar. Dia terlihat persis seperti Nyonya Shuefei. Shuefei, oke berhenti bicara. Ayo kita mengintip. Mengapa orang-orang ini begitu keras kepala? Mereka terus datang bergelombang. Apakah mereka tidak akan bisa melihatku pada bulan ke-8? Nyonya, ayo kita kembali ke kamarmu. Tidak. Ini terlalu menyebalkan daripada menangkap ikan pelan-pelan seperti ini. Lebih baik aku menggunakan diriku sendiri sebagai umpan dan menangkap semua yang berniat jahat dengan satu jaring. Xiaoxia, pergi beritahu Jufu bahwa aku akan keluar hari ini. Ya, Nyonya, kamu mau keluar? Nyonya, kamu tidak boleh melakukan ini. Nyonya, ada terlalu banyak orang yang penasaran denganmu di luar. Kekulai mereka yang berbisnis dengan kita. Ada juga para nyonya yang mengincar uang kita. Mereka pasti akan mengambil beberapa tindakan terhadapmu. Ini waktu yang sangat buruk untuk keluar. Bagaimana kalau kita tunggu sampai Grandmaster menangani dan menaklukkan mereka? Jangan khawatir. Dengan perlindungan Xiaoxia, aku akan aman. Selain itu, aku adalah pelayan hari ini, sementara Xiaoxia adalah nyonya. Sementara, kamu bilang, Mengumpan yang jahat keluar. belalang mengejar jangkrik. Tanpa sadar ada burung oriole di belakangnya. Benar sekali. kakak Xiaoxia. Sangat cantik. Benar, kita belum pernah melihat kakak Xiaoxia seperti ini. Bukan begitu. Sangat cantik, sangat cantik. Nyonya, kenapa aku berpakaian seperti ini? Aku sangat bosan di sini di Manor. Aku ingin keluar dan jalan-jalan. Tapi ada banyak orang di luar yang mengincarku. Oleh karena itu, kamu adalah nyonya Manor Ju hari ini. Sementara aku adalah pelayan yang melayanimu. Ini tidak bisa. Kenapa tidak? Lihat aku. Aku terlihat sangat seperti pelayan. Pikirkanlah, jika seseorang ingin menyakiti cucu perempuan Manor Ju, apakah mereka akan menargetkanmu atau aku? Kamu benar. Aku tidak memikirkannya dengan matang. Xiaoxia, menurutmu dengan melakukan ini, aku membahayakanmu. Jika kamu menjadi target, kita akan dalam masalah yang lebih besar. Aku tahu cara bertarung. Aku bisa menanganinya. Giliranmu sangat cerdik. Kenakan topi ini. Jangan biarkan orang lain mudah melihat wajahmu. Jangan khawatir, Jushu akan melindungi kita dalam kegelapan. Jika ada bahaya, mereka akan segera datang. Aku bisa terluka, tapi kamu tidak boleh. Tuan muda, aku baru mendapat kabar bahwa cucu perempuan dari Jumanor keluar untuk berjalan-jalan hari ini. dengan Ju Manor tiba-tiba memiliki cucu perempuan. Apakah semua orang yang mengincar aset keluarga Ju akan gelisah? Dengan begitu banyak orang yang ingin dia mati. Dia masih berani berjalan-jalan dengan santai di tempat terbuka. Gadis ini menarik. Ayo, kita lihat. Mari kita lihat apa yang dia lakukan. Suzu pantas disebut tempat terkaya di selatan sungai. Di sini. Terima kasih. Di sini. Ada begitu banyak toko sangat ramai dan sangat maju. Aku heran, mengapa Paman Jiu tidak mau meminta uang di sini di wilayah Jiangnan. Ternyata dia adalah putra dari orang terkaya di sini. Dia takut ada yang mengenalinya. Nyonya, mari kita pergi ke toko sutra. Kain apa yang Anda inginkan, Nona? Kami memiliki semua jenis. Kami memiliki kain minu dari utara, sutra dari selatan, dan linen dari barat. Semuanya produk berkualitas tinggi. Hua-hua, kamu pilih. Oke,
Aku pasti akan memuaskan Nyonya dengan pilihanku. Aku mau yang ini. Selera kamu bagus sekali. Hanya satu gulungan kain Jiaojuan diproduksi setiap tahunnya. Namanya Ten Taels or No Thanks. 1 gulungan per tahun. Ya. 10 taels. Mahal sekali. Aksenmu tidak terdengar seperti orang sini. Ini kain termahal. Dari Ju Fabric Workshop. Kami hanya mendapatkan 3 gulungan per tahun. Sebagian besar diberikan ke istana sebagai upeti. Atau dipilih oleh orang-orang kaya. Ulat sutra yang berbeda. Benang yang berbeda. Cara menenun yang berbeda. Dibutuhkan 10 penjahit untuk menyelesaikannya dalam 1 tahun. Sepia Tales. Tidak mahal. Bungkus dan kirim ke Ju Manor. Ju Manor yang mana? Tentu saja Ju Manor yang memiliki bisnis Ju di Jiangnan ini. Nyonya, gaun yang dibuat dari kain ini pasti akan terlihat bagus pada kamu. Setelah tanggal 15 bulan 8. Ayo pergi. Oke. Kita tidak melihat kain lainnya. Masih banyak yang bagus. Astaga. Itu terlalu mudah. Aku benar-benar bisa melihat cucu perempuan Ju. Aku harus mengirim pesan. Cepat. Ikuti mereka. Apa? Ada orang yang mengikuti kita. Biarkan saja. Aku tidak percaya mereka berani melakukannya di jalanan. Biarkan mereka mengikuti. Kita akan terus berjalan. Aku tidak khawatir karena aku bersamamu. Aku akan pergi belanja di setiap toko Ju hari ini dan memancing semua rayap ini keluar. Sang King. Mengapa tabib muda itu sangat sulit ditemukan? Kami sudah mencari seluruh Suzhou dan bahkan tidak melihatnya. Kebanyakan orang dengan kemampuan besar seperti ini. Pangeran Jing telah diberikan wilayah di Suzhou selama bertahun-tahun. Dia seharusnya memiliki jaringan di sini. Aku sudah meminta putra mahkota untuk membantu kami. Kuharap dia bisa membantuku menemukannya segera. Ini. Zhangqing. Putra mahkota. Putra mahkota Yuan. Silai Kenduruk. Silakan. Bagaimana kabarnya? Ada kabar? Zhangqing. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu apakah tabib sudah meninggalkan Suzhou. Aku sudah mengirim semua orang di Manor untuk mencarinya. Tapi yang mereka temukan adalah informasi dari setengah bulan yang lalu. Dia belum menampakkan wajahnya di Suzhou belakangan ini. Jika aku tahu tentang masalah paman ketujuh lebih cepat, aku akan menahannya di sini dengan cara apapun. Aku akan pergi mencari. Sang King, kamu tidak familiar dengan Suzhou. Lebih baik orang-orangku yang mencarinya. Jangan khawatir, orang-orangku masih mencari. Mereka belum selesai. Setelah mereka menemukannya, aku akan memberitahumu segera. Baiklah. Juga akan sulit bagimu. Untuk pergi mencari sesirang hari ini. Kenapa tidak makan dulu? Restoran ini adalah bisnis manorku. Para nyonya. Aku yang traktir hari ini. Pesan saja apa yang kamu mau. Aku tidak nafsu makan. Kalau aku tidak bisa menemukan tabib itu, aku pergi dulu. Sang King. Lupakan saja. Biarkan dia pergi. Walaupun dia di sini, hatinya tidak. Ayo, ayo. Aku akan minum denganmu. Ayo pergi. Nyonya, aku tidak sanggup lagi. Aku lelah. Biarkan aku membantumu. Tidak. Bagaimana bisa seorang nyonya membawa barang-barang dan pelayannya tidak membawa apa-apa? Nyonya, kamu pasti lapar. Zui Tai ini cukup mewah. Makanan di dalamnya pasti enak. Bagaimana kalau makan di sini? Hua-hua. Zui Tai ini bukan milik keluarga Ju. Ini milik bibi ke-9. Aku dengar bibi-bibiku sedang mengincar aset keluarga Ju. Apakah bibi ke-9 juga terlibat? Bibi ke-9 menikah dengan Pangeran Jing sebagai selir. Dia yang paling berkuasa di antara mereka semua. Walaupun dia tidak bisa membuat cucu Pangeran Jing diadopsi oleh keluarga Ju, dia malah memimpin bibi-bibi lainmu dalam merencanakan cara membagi aset keluarga Ju. Dia sering menggunakan kekuatan istana Pangeran Jing untuk menekan kakek
Bagus kalau bukan milik Ju Xiaoxia. Kalau ada yang mau menyusahkan kita nanti, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Aku tidak merasa bersalah tentang merusak restoran orang lain. Ini dia. Customer mohon berhati-hati. Customer, silakan duduk. Kamu buta ya? Ayo pergi. Ayo silakan masuk.